Halo Malihim Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tan Dianta MBS. Pertanyaannya sederhana. Dari mana asalnya roh manusia? Ayo. Bapak Ibu Saudara, dari mana asalnya roh manusia ya? Boleh tanya ke 200.000 pendeta dan romo di Indonesia. Ya, pendeta Romo, dari mana asalnya roh manusia? Ada yang bilang dari bawah pohon, ya. dari balik gunung katanya. Ya. Dari mana asalnya roh manusia? Perhatikan baik-baik. Malaikat itu roh, Allah itu roh, ya. Setan itu roh, iblis itu roh, ya. Malaikat, serafim, kerub, setan, iblis itu roh. Allah juga roh. Binatang tidak punya roh. Binatang itu nggak punya roh. Ya. Manusia itu ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Ya. Kalau malaikat itu cuman roh, nggak punya tubuh. Malaikat, ya. Kemudian iblis, setan itu roh, nggak punya tubuh. Binatang itu punya tubuh, punya jiwa, nggak punya roh. Paling hebat itu manusia. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Lalu pertanyaannya, ya, dari mana roh manusia? Saudara-saudara, hanya yang mempunyai roh yang punya sifat menyembah. Binatang tidak bisa menyembah. Meskipun Anda reka-reka, Anda edit-edit, video diedit-edit seolah-olah binatang menyembah. Binatang tidak punya roh, jadi tidak bisa menyembah. Ya. Manusia punya roh, manusia bisa menyembah. Malaikat punya roh, malaikat itu roh, malaikat bisa menyembah. Serafim kerub itu roh, menyembah. Iblis juga roh, iblis minta disembah. Yesus saja disuruh nyembah iblis tuh di dalam Matius 4 ayat 9. Ya, sembah aku aja iblis gitu. Sembah aku aja Yesus, ya, maka semua akan kuberikan kepadamu. Ya, kata Yesus, enyahlah iblis, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kepada Dia engkau harus berbakti. Enggak taunya Tuhan Allah itu ya Yesus sendiri. Ya, di dalam Wahyu 1 ayat 8. Oke. Lalu kembali ke pertanyaan semula. Dari mana asalnya roh manusia? Anda bertanya kepada 200.000 pendeta di Indonesia, tidak ada yang bisa ngerti. Dijamin tidak ada yang ngerti. Ya, kecuali yang sudah ikut sekolah di GAAE ya. 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 Ditunjukin nggak ya? Kasih tahu ya, nggak usah lah. Ya. Anda yang sekolah di GAE tahu ya, yang ikut sekolah Alkitab ya, dari mana asalnya roh manusia. Kejadian 2 ayat 7, manusia itu dibentuk dari debu, ya. Debu dibentuk jadi bentuk manusia. Lalu apa? Diambil rohnya, jadilah roh laki-laki atau roh perempuan. Ya. Sekarang prosesnya yang namanya pembuahan sperma dan ovum. Ya. Terjadi pembuahan, lalu rohnya diambil. Bisa roh laki-laki, bisa roh perempuan. Pertanyaan dari mana rohnya belum terjawab. Tapi kalau Anda ikut sekolah Alkitab pasti tahu nanti. Ya, roh laki-laki, roh perempuan. Maka orang bayi yang lahir itu kemungkinannya cuma laki-laki atau perempuan. Bagaimana yang begitu Pak, yang termasuk kelompok LGBT itu mah apanya ya, disebut apa tuh kayak gitu, kejiwaannya seperti perempuan, tapi perabotnya laki-laki banget. Jiwanya doang kayak perempuan, melambai, tapi perabotnya laki-laki, saudara. Ya, lalu ditiup nafas hidup, itulah jiwa.
darah mengalir, nafas terhirup, nafas hidup, darah mengalir, maka jadilah jiwa, jadilah makhluk hidup. Tubuh itu punya jiwa sehingga menjadi makhluk hidup. Binatang juga begitu, tubuh punya jiwa, jadilah makhluk hidup. Bedanya manusia tambah lagi punya roh. Dari mana asal rohnya? Silahkan tanya ke 200.000 pendeta. Tidak ada yang tahu, kecuali orang-orang yang sudah ikut kuliah di GAAE. Sekolah Tinggal Kitab Kami. Pasti dia tahu, ya ada ayatnya kok. Terus tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Roh itu nafas hidup, darah itu roh. Itu jiwa. Nafas hidup dan darah mengalir itu jiwa. Jadi kalau seseorang mati, yang mati apanya? Jiwa, dan tubuh. Rohnya nggak bisa mati. Saya ulang, kalau seseorang itu mati, ya, orang mati, binatang mati. Kalau binatang mati berarti jiwa dan tubuhnya mati. Ya. Kan tidak punya roh. Nah, kalau manusia, tubuh dan jiwanya mati, rohnya kembali kepada Allah. Makanya orang Kristen kalau mati menyerahkan rohnya. Tidak ada dicabut, nggak ada. Yesus menyerahkan nyawanya ya. Menyerahkan nyawanya ya. Artinya menyerahkan kehidupannya ya. Tidak ada dicabut nyawanya, itu nggak ada. Ya. Nyawa itu bisa sering disebut ya itu tadi jiwa ya. Jiwa, nyawa, apalagi jiwa, nyawa, darah, nafas hidup itu sama ya. Terus tubuh ini tubuh fisik ya. Terus roh itu adalah roh. Roh kembali kepada Allah. Kalau orang mati itu kembali kepada Allah, rohnya maksudnya kembali kepada wewenangnya Allah. Jadi tubuh sama jiwa binasa dikubur, nanti juga binasa di neraka. Kalian yang penyembah Bapa nanti binasa ke neraka. Tubuh dan jiwamu binasa. Matius 10 ayat 28. Ya. Tetapi rohmu tidak binasa. Roh itu tidak bisa binasa. Rohmu, para penyembah Bapa Tritunggal ya, memang masih menyembah Bapa, tubuh dan jiwamu binasa di neraka. Matius 10 ayat 28. Rohmu disiksa di neraka siang malam. Jadi perlakuan terhadap tubuh dan jiwa dan roh itu beda. Roh nggak bisa binasa. Rohmu disiksa siang malam di neraka. Bagi Anda yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, roh asalnya dari mana? Nggak tahu Pak. Ikut sekolah dulu. Rohmu, ya, kepada Anda semua, ya, yang ngaku Kristen tapi masih nyembah Bapa ya. Masih kesukaannya adalah ayat-ayat Alkitab ketika Yesus manusia yang masih sujud pada Bapa. Itu ayat itu kamu jadikan ayat andalan, diresapi seumur hidupmu. Nanti kalau kamu mati pulang ke rumah Bapa. Bapamu ada di alam maut. Nanti pada waktu penghakiman tubuh dan jiwamu dicemplungin neraka binasa. Matius 10 ayat 28. Lah rohnya kemana Pak? Rohnya dari alam maut disiksa, kagak mati-mati. Disiksa terus siang dan malam selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10. Bersama dengan iblis dan malaikatnya. Para Kristen kambing di dalam Matius 25 ayat 41. Enyahlah ya, kamu masuk ke dalam lautan api yang sudah tersedia untuk iblis dan malaikatnya. Iblis kan roh. Malaikat roh. Setan ya. Ya, malaikatnya iblis itu kan para setan itu ya. Ya. Jadi rohmu nanti akan disiksa selama-lamanya. Masih belum terjawab ya, roh manusia asalnya dari mana ya? Ya, nggak perlu dijawab lah. Ikut sekolah Alkitab aja ya. Ya, kamu boleh tanya ke seluruh pendeta, 200.000 pendeta, dan Romo kamu tanya, Romo, roh manusia asalnya dari mana? Nggak bisa jawab dia. Tanya pendeta, Pak Pendeta, roh manusia asalnya dari mana? Nggak ada yang bisa jawab. Ya, malaikat roh, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Kalau malaikat itu nggak ada laki, nggak ada perempuan. Ya.
Serafim kerub, nggak ada laki, nggak ada perempuan. Iblis nggak ada laki, nggak ada perempuan. Setan nggak ada laki, nggak ada perempuan. Manusia ada laki, ada perempuan. Malah sering disebut manusia itu ada yang iblis jantan, iblis betina katanya. Ya, jadi kalau ada sebutan iblis betina, maksudnya manusia perempuan. Oh, dasar lu iblis jantan gitu ya. Itu maksudnya manusia laki-laki. Sebab kalau iblis nggak punya gender, gitu. Ya, oke, ya. Sebagai makhluk yang punya roh, manusia itu pasti menyembah. Apa? Ateis itu nyembah siapa? Ya tidak nyembah Tuhan. Theos itu kan Tuhan, jadi dia tidak bertuhan. Yang disembah siapa? Ya dirinya sendiri. Ateis itu pasti menyembah, ya. Karena manusia itu makhluk penyembah. Yang disembah dia apa? Ya kalau nggak mau nyembah Tuhan, ya disembah dirinya sendiri. Ya. Apa saja, mau hartanya, kekayaannya, apanya ya toh. Clear? Dari mana asalnya roh manusia? Tidak perlu saya jawab. Ikut sekolah Alkitab kalau mau tahu ya. Sedangkan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa itu juga nafas hidup, darah, nyawa itu sama. Ya. Sedangkan roh ya roh. Roh akan kembali kepada Allah, maksudnya kembali kepada wewenang Allah. Mau dimasukin ke alam maut atau dimasukin ke Firdaus, itu wewenangnya Allah. Kalau yang masuk Firdaus nggak perlu dicabut nyawanya, akan menyerahkan nyawanya. Yang mau masuk alam maut, ya masuk ke rumah Bapa, para pendeta-pendeta yang besar itu, besar nipunya, besar bohongnya, besar hujatannya. Nanti kalau mati, masuk ke rumah Bapa, itu dicabut sama setan. Matinya kejet-kejet, yaitu kejang-kejang melotot. Ya. Jadi kalau orang yang mati bukan dalam Kristus, misalnya mati dalam Bapa, mati dalam Tritunggal, itu dicabut nyawanya oleh setan-setan. Tetapi kalau orang yang mati dalam Kristus menyerahkan nyawanya, maka ada beristirahatlah dalam damai. Wahyu berapa ya? Saya agak lupa ya. Ya, saya agak lupa itu. Ya. Di kitab Wahyu ada. Nanti linknya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Apa Wahyu 18 apa ya? Kalau salah ya mohon maaf. Mungkin ya. Kalau enggak 18, 14. Saya agak lupa ya. Tetapi ada beristirahat ya. Beristirahatlah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ya itu beristirahat. Ya. Tidak ada yang mati dalam Bapa. Ke Firdaus itu tidak ada. Yang mati ke dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam Tritunggal, gitu. Ya matinya ke rumah Bapa. Rumah Bapa ada di mana? Di alam maut. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara? Dari mana asalnya roh manusia? Mau tahu, ikut STAOL, Sekolah Tinggi Alkitab Online. Nanti Anda akan tahu bukan hanya soal itu, juga soal-soal yang lain. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.